wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan proses pembuatan RBL dengan judul Konversi pada Peristiwa Gerak di Bidang Miring dan Melengkung. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Neviana Shirin Syauki dengan NIM 198230055. Nama saya Nur Aulia Rahma dengan NIM 1982360. Nama saya Salwa Fitriani dengan NIM 1982350. Saya Kansasya Fitri dengan NIM 1982380. Saya Sarah Rista dengan NIM 1982370. Nama saya Keisha Panita Nurhanisa dengan NIM 1982365. Saya Salsabila Sakinah dengan NIM 1982375. Nama saya Lusami Falsafina Yasmin dengan NIM 1982305. Tujuan dari RBL ini adalah menyelidiki konversi energi potensial kinetik atau vice versa pada peristiwa gerak di permukaan bidang miring dan lengkung, dan menyelidiki pengaruh bentuk dan kemiringan lintasan pada waktu tempuh benda yang bergerak di permukaan. Konversi energi pada bidang miring dan lengkung mencakup pemahaman mendalam tentang hukum-hukum Newton dan prinsip kekekalan energi mekanik. Dalam konteks gerak pada bidang miring, hukum kedua Newton memainkan peran utama. Untuk menghitung energi potensial dibutuhkan nilai gravitasi. Nilai gravitasi didapatkan dari persamaan G sama dengan A dikali M dikali 1 per R kuadrat dibagi M dikali sin theta. Energi kinetik pada peristiwa gerak menggelinding pada bidang miring dapat dicari dengan menggunakan rumus energi kinetik ditambah energi kinetik translasi dengan rumus setengah MP kuadrat ditambah dengan energi kinetik rotasi dengan rumus setengah inersia dikali omega kuadrat. Gravitasi yang sudah didapatkan bisa digunakan untuk mencari energi potensial dengan rumus massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Selanjutnya, metode percobaan. Yang pertama, desain dan bahan. Pada percobaan ini digunakan desain lintasan miring dan lintasan melengkung. Desain lintasan miring berbentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Tinggi dari desain lintasan miring yaitu 35 cm, panjang sisi miringnya 70 cm, dan panjang sisi horizontalnya 35 cm. Pada desain lintasan melengkung, tinggi dari alat yaitu 35 cm dan panjang sisi horizontalnya 35 cm. Bahan yang digunakan untuk membuat alat adalah styrofoam yang bagian sisi miringnya menggunakan duplex. Selanjutnya, prosedur percobaan dan cara kerja alat. Pada percobaan ini, kita memerlukan beberapa data. Untuk memperoleh data tersebut, kita menggunakan dua buah bola yang akan digelindingkan pada dua buah lintasan. Dua buah lintasan tersebut terdiri dari satu lintasan miring dan satu lintasan lengkung.
Bola yang digunakan yaitu bola pingpong dan bola plastik yang memiliki diameter dan berat yang berbeda. Diameter bola diukur menggunakan jangka sorong dan berat benda diukur menggunakan neraca analitis. Eh, Percobaan dilakukan sebanyak 4 kali. Pertama, menggelindingkan bola pingpong pada lintasan miring lurus. Kedua, menggelindingkan bola pingpong pada bidang miring lengkung. Ketiga, menggelindingkan bola plastik pada bidang miring lurus. Dan terakhir, menggelindingkan bola plastik pada bidang miring lengkung. Pengukuran dan pengambilan data dilakukan dengan cara mengambil video percobaan, lalu mengukur menggunakan bantuan aplikasi tracker. Selanjutnya masuk ke tahap perhitungan. Untuk mendapatkan gravitasi, kita menggunakan rumus G sama dengan A dikali M ditambah 1 per R kuadrat per M sin theta. Dengan percepatannya dihasilkan dari hasil regresi yang kita lakukan. Dan didapatkan hasil gravitasi untuk seluruh bola pingpong yaitu 917,9 cm per second kuadrat. Pada lintasan melengkung, energi potensial didapatkan 0,006423 Joule. Dan selanjutnya energi kinetik total dengan rumus 1/2 mv kuadrat ditambah 1/2 I omega kuadrat didapatkan 4,6317 Joule. Selanjutnya, untuk bola pingpong pada lintasan lurus, didapatkan energi potensial dengan rumus massa dikali gravitasi dan ketinggian didapatkan 0,006423 Joule dan energi kinetik total dengan rumus 1/2 mv kuadrat ditambah 1/2 I omega kuadrat didapatkan 3,191117 Joule. Kemudian di percobaan bola plastik hijau di lintasan melengkung diperoleh energi potensial dengan rumus MGH dengan nilai 0,0159 Joule dan energi kinetik total dengan rumus setengah MV kuadrat tambah setengah I omega kuadrat dengan nilai 4,874 Joule. Yaitu bola plastik hijau pada lintasan miring lurus itu diperoleh energi potensial dengan rumus MGH dengan nilai 0,0159 Joule dan energi kinetik dengan rumus setengah mv kuadrat tambah setengah I omega kuadrat dengan nilai 3,55508 Joule. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan berbagai parameter yang berbeda, yaitu massa beban, jari-jari beban, dan jenis lintasan yang digunakan. Ada 4 variasi yang kita gunakan. Yang pertama, bola pingpong pada lintasan melengkung. Yang kedua, bola pingpong pada lintasan miring. Yang ketiga, bola plastik hijau pada lintasan melengkung. Dan yang keempat, bola plastik hijau pada lintasan miring. Kita mengukur terlebih dahulu jarak dan waktu yang digunakan sebagai patokan untuk mengukur data. Selanjutnya, didapatlah hasil grafik dan regresi yang dapat kita gunakan untuk menghitung energi kinetik. Sehingga dihasilkan persamaan energi kinetik total sama dengan setengah M kali V kuadrat ditambah setengah dikali inersia dikali omega kuadrat. Dari persamaan tersebut didapat bahwa semakin besar kecepatan suatu benda, maka akan didapatkan hasil dari energi kinetik yang semakin besar pula. Massa benda juga mempengaruhi nilai energi kinetik. Semakin berat massa suatu benda, semakin besar pula nilai energi kinetiknya. Berbeda dengan jari-jari, jari-jari berbanding terbalik dengan energi kinetik. Semakin besar jari-jari dari suatu benda, semakin kecil nilai energi kinetik yang dihasilkan. Selanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial ini dipengaruhi oleh ketinggian benda, massa benda, dan nilai percepatan gravitasi. Maka semakin besar nilai percepatan suatu benda, maka nilai percepatan gravitasinya pun semakin besar. Pada persamaan tersebut, besar sudut theta berbanding terbalik dengan percepatan gravitasi. Semakin besar sudut pada percobaan, maka semakin kecil nilai percepatan gravitasi yang dihasilkan. Juga disebabkan oleh ketidaktelitian saat pengambilan data, keterbatasan alat ukur, kesalahan perhitungan, dan bola selip saat percobaan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan percobaan, energi potensial saat bola berada di atas bidang berubah menjadi energi kinetik saat bola diluncurkan. Akan tetapi, tidak semua energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Sebagian dari energi potensial berubah menjadi energi lain seperti gaya gesek. Yang kedua adalah bola pada lintasan melengkung akan lebih cepat sampai dibandingkan bola dengan lintasan miring lurus. Hal ini karena pada lintasan melengkung, bola akan menuruni bidang yang curam, dan hal itu akan menambah percepatan bola yang signifikan dibandingkan dengan lintasan miring yang memiliki percepatan konstan. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.